Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq al-Islam. Salatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kultum singkat di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam salah satu kitab beliau, yakni At-Tazkirah. Beliau menukil perkataan Imam Al-Daqqaq, yakni Abu Ali, namanya Hasan bin Ali An-Nasaiburi, yang wafat tahun 400 Hijriah kurang lebih. Sedangkan Imam Al-Qurtubi itu sekitar tahun 700 Hijriah lebih. Beliau mengatakan, man aksaro zikrul maut ukrimallahu salasata hisolin. Barang siapa yang banyak mengingat tentang kematian, maka Allah muliakan dia dengan 3 hal. Kalau ada orang, Bapak Ibu, yang diajak berbicara atau dialog, diskusi tentang kematian, kadang-kadang orang bilang, jangan ngomong itu, pamali. Biasanya ibu-ibu suka mengedepankan perasaan, jangan masalah kematian, kayaknya gak bagus. Ini bertentangan dengan syariat. Kata Rasulullah, perbanyak mengingat kematian. Bahkan dalam hadis dari Imam Muslim, aksiru, perbanyak mengingat yang menghancurkan kelezatan. Hidup ini lezat, makanan kita lezat, kita punya pasangan lezat, punya teman baik lezat. Semua kelezatan hidup itu dihancurkan oleh kematian. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang akyas. Akyas itu apa? Cerdas. Cerdas bukan cerdas spiritual, tapi cerdas secara agama. Kalau orang mengatakan orang yang cerdas IQ-nya yang tinggi, belum tentu. Yahudi itu cerdas secara IQ, secara intelektual. Tapi kalau secara agama, spiritual, seperti Rasulullah, para sahabat, itu yang akyas, bahasanya akyas, bukan zakiyun. Kembali ke konsep tadi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, man aksaro zikrul maut, barang siapa yang banyak mengingat tentang kematian, maka Allah akan muliakan ukrimallahu bihi salasata hisolin, 3 hal yang akan diberikan. Pertama apa? Yang pertama ialah ta'jilut taubah. Orang itu akan mudah menyegerakan, segera bertaubat, minta ampun, senantiasa beristighfar. Jadi kalau ada orang yang lalai beristighfar, tidak segera bertaubat, bersenang-senang dalam kemaksiatan, itu tandanya dia tidak mengingat kematian. Dan itu akan merusak kehidupannya sendiri. Kalau orang di luar mukmin, terserah, memang hidupnya dia adalah dunia. Tapi orang mukmin, walal akhiratu khairul laka minal ula. Target hidup kita akhirat. Jadi pertama yang Allah akan berikan kepada dia, yaitu orang itu akan segera bertaubat atau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, qanaatul qalb. Orang yang senantiasa atau banyak mengingat kematian akan membuat dirinya qanaah. Qanaah itu legowo, jembar, lega. Bukan berarti qanaah itu melarat, bukan. Ada orang kaya qanaah, ada. Qanaah itu bahasa sederhana ialah dunia di tangan, akhirat di hati. Tidak ada kaitannya dengan harta, tidak ada kaitannya. Sebagian menafsirkan atau memaknai qanaah itu tidak punya apa-apa, qanaah itu bersahaja, tidak mau dunia. Salah.
Bahkan ada yang mengatakan kalau sering ingat mati kita kerjanya jadi lemes, nggak semangat di tempat kerja. Itu salah dalam memahami. Orang yang ingat kematian, walaupun di tempat kerja dia tetap semangat. Karena apa? Potensinya ya, yang ada dalam pikirannya ialah akhirat, ibadah, amal soleh. Adapun dunia itu ikut. Ayo ikhwah, kita mungkin masih ingat nasihat yang dulu pernah kita sampaikan di sini juga. Kita masalah harta itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah tertukar. Nomor sandal A dengan B di ruangan ini tidak akan pernah cocok. Jangan pernah khawatir akan rizki yang Allah berikan, tetapi khawatirlah terhadap apa yang kita perlakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, orang akan diberi qanaatul qalb, hatinya luas, melihat sesuatu bahagia. Dan orang kalau mau ingin lihat siapa orang yang paling bahagia yang sungguhnya ialah Rasulullah dan para sahabat. Bukan berarti orang bahagia itu orang yang tidak diuji, bukan. Orang yang bahagia itu orang yang nyantai, leha-leha, bergelimang harta. La, demi Allah, bahagia. Bahagia itu as-sa'idatu fi qulubil mu'minin. Bahagia itu ada di hati orang-orang mukmin. Adapun bahagia yang kita lihat di luar, yang di luar orang mukmin itu adalah fa innal hayata mata'ul ghurur. Itu dunia yang hanya menipu. Innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Itu hanya permainan, sanda gurau, tipu daya. Ayo ikhwah, kematian membuat hati kita al-farah, senang. Jangan takut. Jangan seperti sebagian orang seperti baru mendengar kematian. Lah, orang mukmin itu sebagaimana sahabat kita pernah baca sirah ya, kalau memang jalannya hak fi sabilillah itu adalah yang terbaik. Bukan berarti kita mencari kematian, tidak. Iskariman qaumut syahidan, hanya itu pilihannya. Jadi ada anak muda tulis di dinding-dinding kamar kalian, iskariman qaumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Artinya apa? Kita alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Parameter hidup mati itu sama. Itu hanya pergantian masa. Setelah mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terpenting ialah ahsanu amala. Baik nggak amalan kita? Kalau tidak baik, lebih baik tidak hidup. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang ialah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Sebaliknya, kalau orang buruk amalnya, lebih baik dia tidak panjang umurnya. Karena kalau panjang umur saja, iblis juga dalam surat Thaha minta kepada Allah, fantadir ila yaumil qiyamah. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Iblis minta ditangguhkan, dikabulkan, apalagi orang mukmin. Jadi bukan panjang umur tandanya orang mulia. Lah, berapa banyak ulama-ulama kita yang umurnya hanya 40 tahun tapi seakan-akan hidup sampai sekarang. Misalnya Imam An-Nawawi, kitab-kitab Riyadhus Shalihinnya dibahas di beberapa kajian, di beberapa ma'had dan seterusnya. Sebaliknya, kalau orang akhlaknya buruk, amalannya buruk, apalagi diabadikan di dalam Al-Quran seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang terpenting ialah baik amalnya. Jadi yang kedua, yang Allah beri kemuliaan ialah akan dilapangkan hatinya. Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu di hati, bukan di harta, bukan di kantong, bukan di pakaian, bukan di kendaraan, tidak, di hati. Berapa banyak orang yang hatinya merasa miskin, walaupun dia bermobil mewah, rumah megah, tanda tangan korupsi juga jalan. Kenapa? Hatinya miskin. Tapi berapa banyak orang yang merasa kaya, apa yang Allah berikan dia bersyukur. Itu di antara penyebabnya ialah aksaru al-maut,
banyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi menukil perkataan Imam Ad-Daqqaq, ialah yang pertama tadi apa? Masih ingat? Ta'jilu at-taubah, segera minta ampun, beristighfar, bertaubat. Yang kedua, qanaatul qalb, hatinya lapang. Ya. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, orang yang senantiasa mengingat kematian ialah dia tidak mudah berbuat maksiat. Dia tidak mudah berbuat dosa. Karena apa? Setiap perbuatan kita, ya, dalam surat Al-Zalzalah dijelaskan, ya, sesungguhnya setiap amalan yang baik sebesar biji zarrah pun akan dibalas. Begitu juga sebaliknya. Karena dalam hadis riwayat yang sahih, manusia itu hakikatnya dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, nanti di akhirat. Sulusul yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga dari manusia akan masuk surga tanpa hisab. Dan itu kasirum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Paling banyak orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang semakin lama, Pak, itu semakin jelek secara global. Orang-orang dulu paling banyak masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan semua kita dimasukkan oleh Allah tanpa hisab. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab juga. Siapa mereka? Ulaika humul kafirun khalidina fiha. Masuk neraka. Karena memang dia hidupnya hanya dunia. Tidak ada mencari akhirat. Beda dengan kita. Manhaj sudut pandangnya beda. Kalau kita kan ad-dunya thariqah mata'u ilal akhirah. Dunia jalan menuju akhirat, bukan sebaliknya. Yang pertengahan inilah dia adalah orang-orang mukmin yang berdosa, dan dia akan dimasukkan ke neraka dulu sebelum masuk ke surga. Makanya Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam kitabnya, beliau mengatakan nanti itu ada istilahnya nahrul hayah, sungai kehidupan. Jadi orang yang sudah disiksa, ditarik mulutnya, dirobek perutnya, menjulur perutnya dan seterusnya, itu kan rusak di neraka. Nanti dia diangkat, dimasukkan ke dalam nahrul hayah, karena dia tidak jelas sebelumnya. La yamutu fiha wa la yahya. Hidup enggak, mati enggak. Setelah selesai habis dosanya, baru dia akan dimasukkan ke dalam surga, tapi dicelup dulu di nahrul hayah. Itulah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya orang-orang yang terdahulu, terutama Rasulullah SAW, agar dibawa menjadi rombongannya yadkhulunal jannata bighairi hisab. Karena masing-masing orang berhak mendapatkan dispensasi, dicari 70.000 orang. Kita memang orang-orang mutakhirin yang hidup di zaman-zaman yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Sayati zaman lalu mati, kata Rasulullah. Tidak datang sebuah zaman, sebuah masa kecuali lebih buruk orang-orangnya daripada sebelumnya. Dan takdir Allah kita dihidupkan di sekarang. Kita harus berusaha menjaga amal soleh, menjaga hati kita, terutama zikrul maut. Jangan sampai lalai, tidak melupakan mati. Bahkan kata Rasulullah, hati-hati. Orang yang benci atau tidak suka mendengar kabar kematian itu bisa terjangkit dengan penyakit wahan. Dalam hadis yang masyhur kata Rasulullah, kalian nanti seperti orang-orang yang dikerumuni oleh musuh-musuh kalian. Tidak ada ghirah, tidak ada wibawa. Mereka akan menyantap seperti makanan kepada kalian. Para sahabat bertanya, ya Allah, apakah kelompok kami sedikit? Kata Rasulullah, kalian banyak, akan tetapi seperti buih di lautan. Kenapa? Kenapa kita seperti buih di lautan? Karena satu itu, hubbud dunya wa karahyatul maut. Cirinya ialah cinta dunia dan benci kematian. Bukan berarti kita benci dunia, bukan. Dunia siapa yang tidak suka? Innal insana inna lihubbil khairi lasyadid. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita terhadap dunia syadid, suka banget. Tetapi
cinta dunia yang melalaikan akhirat, itu yang dinamakan dengan hubbud dunya. Contoh misalnya, ketika baru bangun tidur, kami pernah hidup 1 tahun kurang lebih dengan orang-orang yang non muslim. Mereka kebiasaannya bangun tidur bukan ke tempat kamar mandi, wudhu, sholat, bukan. Mungkin mereka hanya cuci muka, gosok gigi, setelah itu ngopi, melanjutkan pekerjaan, melihat di handphonenya ada transfer masuk enggak, dunia. Tapi kita, ayo ikhwah, alhamdulillah, bersama orang-orang yang memikirkan tentang akhirat. Ini adalah nikmat yang luar biasa, terutama adik-adik yang belajar di Al-Azhar ini. Kami juga merasakan pernah belajar, bahkan sampai sekarang kami belajar di sini. Kita dibimbing, dikawal untuk senantiasa memikirkan akhirat, memikirkan umat, memikirkan agama, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Makanya jangan lupakan kematian. Hidup ini singkat. Bahkan di Al-Azhar sendiri, mulai dari imamnya, pengurusnya yang sudah wafat, kami masih ingat, masih segar diingatan. Dulu ada imam kita, Imam Hasbiallah rahimahullah. Ada saudara-saudara yang semangat dalam berdakwah, seperti Ustaz Abdurrahman Gayuh rahimahullah dan yang lainnya. Kalau kita berkaca kepada fenomena yang ada, mungkin besok kita jadi pembicaraan. Oh, dulu ada imam si A, ada pengurus si B, si C. Yang perlu kita bayangkan sekarang, apa yang sudah kita tinggalkan, apa yang sudah kita berikan, kebaikan atau sebaliknya. A'udzubillahi min dzalik. Itu kira-kira sekedar nasihat singkat, terutama khususnya kepada saya pribadi. Saya sebagai bagian dari Al-Azhar dan saya juga konsultan waris, memikirkan bagaimana umat, bagaimana masyarakat ke depan. Inilah tanggung jawab kita. Ketika kita dititipkan ilmu walaupun sedikit, nanti ditanya, untuk apa ilmumu? Apa sudah kau sampaikan? Ini hakikatnya saya menyampaikan kepada saudara sendiri, keluarga sendiri, dan intinya khususnya kepada saya pribadi, untuk senantiasa aksaru zikrul maut. Hendaknya kita senantiasa mengingat tentang kematian, karena innal mauta hakun, kata Rasulullah, sungguhnya kematian itu hak. Fa innal haqqu mir rabbik, al haqqu mir rabbik, dan kebenaran itu dari Rabb kalian. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.